Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Senjaya dengan NIM 0547173889. Pada tugas ini saya membuat program pencairan menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dengan graf yang terdiri dari 10 node yaitu A0 sampai A9. Di sini ada import library. Library list digunakan untuk menyimpan hubungan antara node dan graph. Deklarasi variabel ini variabel graph digunakan untuk menyimpan struktur graph, sedangkan visit digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungin. Untuk menandai yang sudah dikunjungin. Statistic void. Metode ini digunakan untuk melakukan proses pencarian menggunakan algoritma DFS. Nah, yang ini. Digunakan untuk melakukan proses pencarian menggunakan algoritma DFS. Visit node ini untuk tugasnya untuk menandai node. Saat sebuah node dikunjungi, node tersebut ditandai agar tidak dikunjungi kembali. Baris ini digunakan untuk menampilkan node yang sedang dikunjungi. Nah, if node program akan mencetak apakah node saat ini sama dengan target pencarian. Yang ini berfungsi untuk program akan mengunjungi semua tetangga dari node saat ini menggunakan metode rekursi sampai target dimulai ditemukan. Nah, di sini saya tadi membuat graph. Bagian ini digunakan untuk membuat hubungan antara node. Graph ini artinya A0 terhubung ke A1. Dan graph ini artinya sama juga, A0 terhubung ke A2, A1, graph A1 dan 3, A1 terhubung ke A3 dan A4. Graph 25 yang ini A2 terhubung ke A5 dan A6. Graph 3 A3 terhubung ke A7. Selanjutnya A4 terhubung ke 8. Selanjutnya untuk A5 terhubung ke A9. Target pencarian yang digunakan adalah intergen target 8, node A8. Kita jalankan perintahnya. Di sini. Nah, kita ke atas ini. Dari output terlihat bahwa DFS mengunjungi A0, kemudian A1, lalu A3 dan A7. Setelah cabang tersebut selesai,
kembali ke A1 dan melanjutkan ke A4 hingga menemukan target A8. Oke, setelah saya menjelaskan kelas DFS, saya akan menjelaskan kelas BFS. Program Broad First Search atau BFS sama seperti DFS. Program ini digunakan untuk mencari target pada graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0 sampai A9. Sama kayak tadi ini library ini digunakan untuk memanggil array list, QQ, dan list yang dibutuhkan dalam algoritma BFS. Deklarasi graph, variable graph digunakan untuk menyimpan hubungan antara node pada graph. Nah, ini. Di sini metode BFS-nya, metode ini digunakan Metode ini digunakan untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma BFS. Parameter start adalah node awal dan target adalah node yang dicari. Lanjut. Array visit digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali, sama kayak yang kayak tadi. Membuat QQ. BFS menggunakan struktur data QQ atau antrian. Prinsipnya adalah first in first out, yaitu data yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Di sini memasukkan node awal. Di sini nih, memasukkan node awal yaitu A0, dimasukkan ke dalam antrian dan langsung ditandai sebagai sudah dikunjungin. Perulangan akan terus berjalan selama masih ada node di dalam antrian. Integer node. Oke, akan mengambil node yang paling depan untuk diproses. Di sini menampilkan node di sistem out, menampilkan node digunakan untuk menampilkan node yang sedang dikunjungin. Ini program memeriksa apakah node yang sedang dikunjungi sama dengan target pencarian. Nah, di sini menambahkan QQ. Menambahkan tetangga ke QQ. Semua tetangga dari node yang sedang diproses akan dimasukkan ke dalam antrian apabila belum pernah dikunjungin. Nah, di sini membuat graph. Nah, sama seperti tadi ya. Yang ini sama seperti tadi. Sama seperti tadi, A menyambungkan ke 1. Kita jalankan. Kita jalankan hasil outputnya. Dari output terlihat bahwa BFS mengunjungi node berdasarkan level. Level 1 adalah A0, level 2 adalah A1 dan A2, level 3 adalah
A3, A4, A5, A5, dan A6. Level 4 adalah A7, A8, dan udah A8. Target ditemukan pada A8. Berdasarkan hasil pengujian algoritma DVS, melakukan pencarian dengan menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu menggunakan rekursi, sedangkan algoritma BVS melakukan pencarian berdasarkan level menggunakan QQ. Pada contoh ini, kedua algoritma berhasil menemukan target A8, tetapi urutan pencariannya berbeda. DVS menghasilkan urutan A0, A1, A3, A7, A4, dan A8, sedangkan BVS menghasilkan urutan A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7 dan A8. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.